Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Thumma sholatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa ihfdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa adla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin ya rahmanir rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa radiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid dharain. Fi kitab Sofwatit Tafasir radiyallahu ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsirul basmalah. Al-ma'na abda'u bi tasmiyatillahi wa dzikrihi qabla kulli syai'in musta'inan bihi jalla wa ala fi jami'i umuri taliban minhu wahda al-'aun fa innahu rabbul ma'bud dzul fadli wal jud. Lanjutan dari kajian kita, pertemuan lalu sudah dibahas tentang al-isti'anah atau tentang at-ta'awuz, yaitu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sekarang kita lanjutkan ke tafsiran basmalah, yaitu bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama di kalangan para a'immah minal madhahibil arba', dari para imam 4 mazhab, berbeda pendapat mengenai bacaan basmalah, apakah dia termasuk ayat di dalam Al-Quran ataukah tidak termasuk ayat di dalam Al-Quran. Al-Imam Abu Hanifah yang lahir tahun 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah, berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim dia adalah satu ayat yang khusus, tidak terikat kepada surat tertentu, ya. Dia satu ayat yang khusus, tidak terikat dengan surat tertentu. Fungsinya adalah tufassilu baina suwar. Adanya basmalah itu untuk memisahkan satu surat di dalam Al-Quran dengan surat yang lain. Karena sebelum basmalah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat itu bingung ketika membaca satu surat ke surat yang lain. Itu kan jadi sambungan, tidak ada pemisah. Tapi ketika sudah ada bacaan basmalah, maka mereka sudah bisa memisahkan antara satu surat yang dibaca dengan surat yang lain, karena dipisahkan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ini pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Pendapat kedua, Al-Imam Malik bin Anas dengan para ulamanya, para ashabnya, yang beliau lahir tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah, menyatakan bahwa
bukan termasuk dari surat Fatihah saja, tapi selebihnya itu basmalah dianggap sebagai satu ayat di surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Pendapat ketiga, pendapat dari Al-Imam Syafi'i yang lahir tahun 150 Hijriah, wafat 24 Hijriah, wa ashabuhu, dan para ulama-ulamanya berpendapat bahwa basmalah itu adalah ayat di dalam Al-Quran di semua surat. Di semua surat basmalah adalah ayat di dalam Al-Quran, kecuali surat Bara'ah atau surat At-Taubah. Nah, itu tidak tertulis di dalam mushaf. Imam Syafi'i beristidlal, mengambil dalil di antaranya bahwa basmalah itu termasuk daripada ayat di dalam Al-Quran. Imam Syafi'i memiliki pengambilan hukum berdasarkan peninggalan Al-Quran yang ada di zaman sahabat, khususnya di masa Sayyidina Utsman bin Affan, dikenal dengan Al-Mushaf Al-Utsmani. Ternyata di dalam Mushaf Al-Utsmani itu setiap di awal surat ada tulisan basmalah, tulisan Bismillahirrahmanirrahim, tapi tidak tertulis di surat Bara'ah saja. Selebihnya semuanya tertulis. Itu salah satu rujukan Imam Syafi'i di dalam menetapkan bahwa basmalah itu ada di semua surat di dalam Al-Quran kecuali surat Bara'ah. Namun yang di Fatihah itu ditekankan sebagai surat yang utuh di dalam surat Fatihah, hukumnya diwajibkan. Hukumnya wajib di dalam surat Fatihah. Di dalam bacaan basmalah di surat Bara'ah itu tidak dianjurkan kita baca Bismillahirrahmanirrahim, tapi tetap disunnahkan membaca ta'awuz, auzubillahi minasyaitonirrajim, tetap dibaca, tapi basmalahnya tidak dibaca. Hukumnya anjuran, sunnah. Dia berada di antara surat Al-Anfal. Jadi kalau kita baca surat Al-Anfal, selesai baca surat Al-Anfal itu setelahnya surat Bara'ah atau surat At-Taubah. Nah, setelahnya itu tidak kita dianjurkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alasannya, kenapa di surat Bara'ah itu atau surat At-Taubah itu tidak disunnahkan di dalam mazhab Syafi'i khususnya untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim? Pernah ditanyakan hal ini kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dinukilkan oleh Imam As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Jadi Ibnu Abbas bertanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Sa'altu Aliyan lima lam tuktab al-basmalatu awwala surati Bara'ah." Saya bertanya kepada Sayyidina Ali, kenapa tidak ditulis bacaan Bismillahirrahmanirrahim di awal surat Bara'ah? Maka Sayyidina Ali menjawab, beliau mengatakan, li'anna Bismillahirrahmanirrahim amanun wa bara'atun laisa fiha amanun li'annaha nazalat bisayfi la tanasuba bainal amani wasayfi. Yang artinya Sayyidina Ali menjawab bahwa Bismillahirrahmanirrahim Allah turunkan itu membawa keamanan, karena menyebutkan sifat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu menjadi satu keamanan. Sedangkan surat At-Taubah atau Bara'ah itu diturunkan tidak ada keamanan di dalamnya. Isinya itu kebanyakan membahas tentang masalah peperangan. Bara'ah itu diturunkan dengan pedang di saat berperang, sedangkan basmalah diturunkan membawa keamanan, membawa
Itu alasan kenapa tidak dibaca itu basmalah di dalam awal surat Bara'ah, karena alasan tersebut. Yang pertama, memang tidak tertulis di dalam mushaf Utsmani. Di surat Bara'ah ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu Syekh Ali Sobuni memiliki satu kitab namanya Rawaiul Bayan tentang tafsir ayat-ayat hukum. Di situ beliau kemukakan Imam Syafi'i berpendapat bahwa mushaf Utsmani di situ tidak tertulis basmalah di awal surat Bara'ah, tapi di surat-surat yang lainnya itu tertulis basmalah. Nah, kemudian pendapat keempat, mazhab Hambali. Mazhab Hambali berpendapat bahwa basmalah itu adalah ayat khusus yang fungsinya memisahkan satu surat dengan surat yang lainnya. Jadi mazhab Hambali mirip dengan mazhab Hanafi, menganggap bahwa basmalah itu hanya sebagai ayat khusus untuk memisahkan bacaan satu surat ke surat yang lain. Ayat yang dijadikan rujukan dalam mazhab Maliki juga mengatakan basmalah ini di semua surat kecuali basmalah, kecuali Fatihah, maaf. Jadi basmalah itu dibaca di semua surat. Ini mazhab Maliki ya. Dalam satu riwayatnya dibaca di semua surat, namun tidak dibaca di surat Fatihah, karena basmalah bukan bagian dari surat Fatihah. Itu pendapat Imam Malik. Namun kesepakatan mayoritas menyatakan di dalam Al-Quran itu, di surat An-Naml ayat 30, di situ sudah ada firman Allah Ta'ala yang langsung menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim di dalam Al-Quran. Ini mayoritas bersepakat bahwa inilah Bismillahirrahmanirrahim yang disepakati di surat An-Naml ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya ini dari Sulaiman, dan sesungguhnya dia berisikan Bismillahirrahmanirrahim. Itu ceritanya Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Balqis. Di awal surat itu tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Maka Nabi kita Muhammad SAW kalau mengirim surat kepada al-muluk, para raja, raja Romawi, raja Persia, raja Ethiopia, Najasyi, kemudian raja Mesir atau Amir Mesir, Mukhawqis namanya, semua suratnya Nabi itu diawali dengan Bismillah, menyebut nama Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa basmalah ini memiliki satu keistimewaan khusus. Ada kitab membahas tentang rahasia-rahasia dan fadilah-fadilah Bismillahirrahmanirrahim dan fadilah-fadilah suratul Fatihah, ditulis oleh Sayyid Sa'ad bin Alwi al-Idrus, berjudul Asrarul Basmalah wal Fatihati, rahasia-rahasia membaca Bismillahirrahmanirrahim dan rahasia-rahasia suratul Fatihah. Bahkan dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau saya mampu dan saya mau, saya menafsirkan suratul Fatihah itu 70 ekor unta akan tidak kuat memikulnya. Beliau katakan, hanya menafsirkan apa? Al-Basmalah dan suratul Fatihah. Itu beliau katakan di dalam kitab Qutul Qulub. Abu Thalib Al-Makki meriwayatkan, Imam Ali mengatakan, "Lau syi'tu la awqartu sab'ina ba'iran fi tafsir suratul Fatihah." Kalau saya mau, saya akan membuat 70 ekor unta tidak kuat memikul lembaran-lembaran kertas yang isinya menafsirkan suratul Fatihah, kata Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, basmalah punya fadail, punya khasais. Bacaan Bismillahirrahmanirrahim punya keistimewaan khusus. Di antaranya dikatakan oleh Al-Habib Ahmad Masyhur bin Toha Al-Haddad, kalau kita punya hajat, punya keinginan
Di antaranya kalau keinginan kita ini insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diajarkan satu amalan, membaca basmalah sebanyak 19 kali. Setelah itu kita doa, minta hajat apa kepada Allah. Kenapa 19 kali? Berdasarkan huruf dari bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu kalau dihitung ada 19 huruf. Dibacanya 19 kali. Kata Habib Ahmad Masyhur bin Toha Al-Haddad. Karena basmalah ini adalah rahasianya daripada surat Fatihah. Surat Fatihah itu nama lainnya adalah Ummul Quran. Nama lainnya Ummul Quran, ibunya Al-Quran. Induknya Al-Quran itu surat Fatihah. Sedangkan Al-Quran itu sendiri disebut dengan Ummul Kitab. Induknya kitab-kitab samawi. Setelah itu dikatakan oleh Habib Ahmad, rahasia suratul Fatihah tersimpan di basmalah. Sedangkan rahasia seluruh surat di dalam Al-Quran tersimpan di dalam surat Fatihah, dan seluruh rahasia surat Fatihah tersimpan di bacaan Bismillahirrahmanirrahim, dan seluruh rahasia di dalam bacaan Bismillahirrahmanirrahim tersimpan di dalam huruf ba. Dan setiap rahasia daripada huruf ba itu tersimpan di titik yang ada di bawah huruf ba. Anamuk allati tahtal ba. Amalan kedua atau keistimewaan kedua diriwayatkan oleh Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah. Ada malaikat di dalam neraka namanya malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah ini tugasnya itu untuk menyiksa penghuni neraka. Jumlah malaikat Zabaniyah itu ada 19. Nah, Ibnu Mas'ud menyatakan, sahabat Rasul Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, man arada an yunajjiha Allah subhanahu wa ta'ala minaz zabaniyati at-tis'ata asyara falyaqra bismillahirrahmanirrahim liyaj'ala Allahu harfan minha an wahidin minhu. Siapa yang ingin Allah selamatkan dia dari 19 malaikat Zabaniyah, maka hendaklah dia banyak membaca Bismillahirrahmanirrahim, agar Allah jadikan setiap satu huruf, karena bacaan basmalah kan 19 huruf, dijadikan setiap huruf melindungi dia dari satu malaikat Zabaniyah. Artinya kalau sudah 19 perlindungan dari huruf basmalah itu, kita dilindungi dari 19 malaikat Zabaniyah. Ini athar dari sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud. Keistimewaan basmalah yang berikutnya, dia adalah Ismullahil A'zam. Ismullahil A'zam. Ada nama Allah yang agung. Kalau kita doa menggunakan nama tersebut, pasti Allah terima. Namanya Ismullahil A'zam. Di antara beberapa kalangan para sufi yang doanya tidak pernah ditolak, karena doanya menggunakan Ismullahil A'zam. Dia ada di Asmaul Husna yang 99 itu. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma man ahsaha dakhalal jannah. Rawahu Tirmidzi fi sunanih. Hadis riwayat Tirmidzi yang lahir 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Rasul bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki 99 nama. Siapa yang menghafalnya dan mengamalkan nilai-nilai kebaikan di dalam Asmaul Husna, maka dia akan masuk ke dalam surga. Lillahi asmaul husna fad'uhu biha. Ya, Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan nama tersebut. Itu di dalam tafsir disebutkan demikian ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala tentang Asmaul Husna. Ulama tafsir mengatakan lillahi asmaul husna, Allah memiliki nama-nama yang indah. Fad'u biha, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Di antara Asmaul Husna itu ada satu nama, tapi tidak tahu nih yang di mana nama tersebut. Ada satu nama itu namanya Ismullahil A'zam. Kalau kita berdoa menggunakan nama itu, satu nama itu, kita minta apapun
Allah kabul, Allah terima, Allah ijabah. Al-Imam Ali Ridho bin Musa Al-Kadhim beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim aqrab ila Bismillahil a'zam min sawadil aini ila bayadiha. Nah, bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu paling dekatnya kepada Ismillahil a'zam, nama Allah yang agung yang mustajab. Itu paling dekatnya nama Allah yang agung yang mustajab itu adalah bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Lebih dekat bagaikan hitamnya mata ini dengan putihnya. Artinya saking dekatnya itu. Kemungkinan besar Ismullahil a'zam itu adalah bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Cuma ada syarat, man lam yatayaqqan lam yanfa. Ya, kalau kita gak yakin juga itu, walaupun kita baca Ismullahil a'zam, dia tidak akan memiliki asar, tidak punya pengaruh karena kita bacanya ragu. Jadi kalau bacanya yakin, apalagi sudah diiringi dengan ketakwaan kepada Allah, ketaatan yang total kepada Allah, cukup satu bacaan itu Allah terima semua permintaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi doa-doa yang diajarkan oleh para ulama terdahulu, diantaranya Dzunun al-Misri, itu disebutkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab Hilyatul Awliya. Itu Imam Dzunun al-Misri kalau doa pendek, tidak panjang-panjang. Doanya hanya pakai nama Ismullahil a'zam saja. Tapi doa yang pendek itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an itu kan diceritakan di masa Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman kan pernah meminta kepada para pembesarnya, ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayatuni muslimin. Wahai para pembesarku, siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Balqis kepadaku sebelum mereka datang menemui diriku dalam keadaan berserah diri. Qala ifritun minal jin. Ada satu jin namanya jin ifrit. Dia mengatakan, ana atika bihi qabla an taquma min maqami. Saya bisa pindahkan singgasana Ratu Balqis yang ada di Yaman, pindah ke mana? Ke Palestina. Sebelum kau berdiri dari tempat dudukmu, tempat berdirimu. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Saya mampu melakukan itu, saya kuat dan mampu, bisa dipercaya untuk bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis tersebut. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab. Kemudian ada yang ahli ilmu, ahli kitab. Di dalam tafsir namanya Asif bin Barahaya. Dia mengatakan, ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfu. Kalau saya pindahkan singgasana Ratu Balqis dari Yaman pindah ke Palestina, pindah ke Baitul Maqdis, sebelum kau kedipkan mata sudah pindah. Lebih hebat mana jin atau ini? Ini keramat seorang wali. Dia bernama Asif bin Barahaya. Nah, ulama-ulama tafsir menyatakan, diantaranya At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah, menyatakan bahwa Asif berdoa menggunakan Ismullahil a'zam. Dia salah satu ahli kitab yang mengetahui nama Allah yang agung yang mustajab jika berdoa dengannya. Jadi sebut nama itu, falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadza min fadli rabbi. Itu benar-benar terpindah itu. Sekian detik, kedipan mata berapa detik? Singkat. Singgasana Ratu Balqis pindah langsung ke Baitul Maqdis. Nabi Sulaiman ketika melihat itu, dia mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari penciptaku Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Sulaiman inilah yang pertama kali menulis Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama mengatakan di dalam tafsir Ibnu Katsir, qala ulama lam yaktub ahad Bismillahirrahmanirrahim qabla Sulaiman. Tidak ada seorang pun yang menulis Bismillahirrahmanirrahim sebelum Nabi Sulaiman. Artinya apa? Orang pertama yang menulis Bismillahirrahmanirrahim itu adalah Nabi Sulaiman. Kemudian setelahnya
diikuti oleh nabi-nabi setelah Nabi Sulaiman sampai pada masa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita gak hafal doa, ini doa di dalam ajaran Islam ini kan banyak. Doa makan, ada doa minum, doa pakai pakaian, doa minum susu, doa minum air itu berbeda. Doa masuk kamar mandi, doa cebok, doa keluar kamar mandi, semua lengkap doa-doa. Sehingga ulama-ulama terdahulu mereka bersusah payah mengumpulkan doa-doa yang ma'thur. Kitab khusus hanya mengumpulkan doa-doa. Di antaranya Imam Nawawi, kitab Al-Azkar, di antaranya Riyadhul Jannah, Syekh Yusuf An-Nabhani, ada kitab doa mustajab dari Dr. Abdul Halim, dan banyak ulama-ulama mereka membuat kitab-kitab khusus untuk mengumpulkan doa. Jadi satu kitab. Artinya apa? Begitu banyak sekali doa di dalam Islam. Nah, kalau memang sudah tidak mampu menghafal doa yang sebegitu banyak, paling minimal kata para ulama, ya baca Bismillahirrahmanirrahim. Paling minimal. Nanti ada khilaf, ada yang mengatakan cukup saja Bismillah saja. Ada yang mengatakan ya baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua pendapat. Tapi dua-duanya baik. Bisa kita amalkan dengan Bismillah saja, bisa juga diamalkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Terutama dalam perkara-perkara yang baik. Memang ada hadis. Di hadis ini sebagian ulama mengatakan hadis lemah. Ibnu Jauzi Al-Baghdadi mengatakan hadis ini lemah. Bahkan ada yang mengatakan sampai palsu hadis ini. Yaitu kullu amrin fi balin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Wa fi riwayah fa huwa abda. Wa fi riwayah fa huwa azza. Semua perkara yang baik jika tidak diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim maka terputus. Itu keberkahannya terputus. Satu riwayat mengatakan abtar, terpotong-potong, azza, cacat, terputus-putus dalam keadaan cacat. Jadi keberkahannya cacat, keberkahannya terputus kalau kita lakukan semua hal yang baik tanpa membaca dan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus kita baca Bismillah paling minimal. Kalau sudah ada bacaan ini kita baca, Allah lindungi kita. Allah lindungi. Ya, dalam segala hal. Kita mau makan, tidak baca itu nama Allah, itu makanan keberkahannya dicabut. Kemudian yang ikut makan bersama kita syaitan. Mau berhubungan biologis dengan istri, lupa sebut nama Allah. Dia ikut serta menggunakan pakaian tidak menyebut nama Allah, pakaian cepat rusak karena dipakai oleh bangsa jin dan seterusnya. Artinya kalimat tersebut menjadi pelindung, menjadi hisnul hasin, ya benteng kokoh yang melindungi daripada hal-hal yang buruk. Itu minimal Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia mewakili semua doa. Jadi doa-doa yang begitu banyak tidak dihafal, sudah baca saja Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nanti dikondisikan, kalau di dalam kamar mandi ada doa cebok, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin min farji minal fawahish. Kita tidak hafal doa ini, kita baca dengan nama Allah. Itu jangan dilafazkan di dalam kamar mandi atau toilet. Baca saja dalam hati. Karena adab, dilarang kita membaca di tempat yang tidak baik, lafaz suci seperti itu. Dikondisikan. Nah, ini beberapa tafsiran singkat tentang basmalah. Jadi basmalah di sini dikatakan abda'u bi tasmiyatillahi wa dzikrihi qabla kulli syai'in musta'inan bihi jalla wa ala. Kenapa diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim? Di sini ada satu hikmah agar kita mengikuti tuntunan Al-Qur'an, yang dimana Al-Qur'an diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi paling awalnya bacaan di dalam Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim. Karena suratul Fatihah itu adalah surat yang paling awal secara tartib urutan. Dia berada di mukaddimahnya Al-Qur'an, surat Al-Fatihah. Makanya namanya Al-Fatihah, surat pembuka. Dan paling awalnya bacaan yang kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Membaca Al-Qur'an adalah ibadah. Afdalul ibadati ummati
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul ibadati ummati tilawatul Quran. Paling afdolnya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Situ menggunakan tilawah, bukan qiraah ya. Nanti ada perbedaan tuh. Tilawah Al-Quran dengan qiraatul Quran itu beda. Kalau qiraatul Quran sekedar baca, itu namanya qiraah. Tapi kalau tilawah artinya membaca juga, tapi ada perbedaan. Kalau tilawah bukan sekedar baca, tapi dia memahami. Dia paham maksudnya ini. Bukan sekedar baca, tapi mempelajari, memahami, menganalisa daripada makna-makna di dalam Al-Quranul Karim. Jadi diawali bacaan Al-Quran dengan lafaz Bismillah. Membaca Al-Quran adalah ibadah, maka kita harus awali semua kebaikan itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana Al-Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Aku memulai Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu standar terjemahannya begitu. Tapi kalau sudah masuk di dalam kajian-kajian balaghah, kajian-kajian mantik, itu lebih dalam dari itu. Jadi ada kalanya bahasa-bahasa Al-Quran ini sulit diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kosakata bahasa Arab itu kaya akan kosakata. Makanya Allah memilih bahasa Al-Quran itu adalah bahasa Arab karena kekayaan kosakata. Karena begitu kayanya kosakata dalam bahasa Arab, ada kalanya kita kesulitan menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kesulitan. Tidak mudah mengkaji tafsir dan membahas isi Al-Quran ini harus hati-hati. Setiap ayatnya itu jangan sampai keliru. Ya, karena ini bukan karangan ilmiah, bukan. Ini kalam Allah al-munazzal, firman Allah yang Allah turunkan. Nah, di sini diawali Bismillah dengan menyebut nama Allah. Di dalam bahasa Arab ini Bismillah dengan menyebut nama Allah, sebelumnya itu harus ada kata kerja. Jadi tidak langsung dengan menyebut nama Allah, tapi sebelumnya itu ada kata kerja. Apa itu kata kerjanya? Aqra'u, aku membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dia dimahdzuf, dihapus. Karena ini menjadi satu hal yang sering dibaca di dalam Al-Quran, maka kata kerja itu dimahdzuf, dihapus. Tapi sebenarnya ta'alluqnya kepada kata kerja. Tidak mungkin langsung dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Tapi ada kata kerja di situ yang bisa kita perkirakan. Yang diantaranya kalau membaca Al-Quran berarti aku membaca dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Aku membaca Al-Quran dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau kita mau makan misalnya, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu maksudnya aku memulai makan ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, ini tafsiran yang disebutkan di dalam Sofatul Tafasir, bahwa aku memulai dengan menyebut nama Allah sebelum segala sesuatu. Tujuannya apa dengan menyebut nama Allah? Dalam melakukan segala sesuatu yang baik, musta'inah. Kita minta pertolongan Allah. Kita harus tahu kita ini disebut dengan abad. Abad mamluk. Abad itu hamba, tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan. Ini semuanya ini yang saat ini kita mampu berjalan, kita mampu berbicara, kita mampu makan, kita mampu minum, kita mampu berpikir. Semua itu tidak terlepas dari kekuasaan Allah. Jadi penterjemahan kekuatan Allah itu di dalam perbuatan kita, bukan dari kita. Kita sering baca itu kalimat la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memulai suatu perkara jangan mengandalkan diri kita sendiri. Karena kekuatannya semua dari Allah. Maka kita membaca dengan menyebut nama Allah, kita serahkan seluruhnya kepada Allah dan minta pertolongan kepada Allah agar Allah taala memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kemampuan kepada kita, dan memberikan tuntunan kepada kita. Apa yang kita lakukan ini baik atau tidak. Itu maka diawali dengan menyebut nama Allah sebelum melakukan segala sesuatu untuk minta tolong, musta'inan bihi fi jami'i umuri,
Taliban minhu wahdal aun, menuntut dan meminta pertolongan hanya kepadanya. Al-aun. Dalam hatinya seorang hamba yang hakiki, dia punya keyakinan yang kuat semuanya dari Allah. Tapi prakteknya tetap dia tidak lepas dari adanya makhluk. Seorang sakit, seorang manusia sakit, seorang mukmin sakit, tuntunan di dalam syariat suruh berobat. Itu tidak dilarang. Itu bukan berarti meminta pertolongan kepada obat, bukan. Itu mengambil hukum kausalitas yang sudah Allah ciptakan. Disebut dengan apa? Sunnatullah. Tapi harus ingat, ketika kita lakukan itu, dalam hatinya kita berkeyakinan kita sembuh karena Allah. Allah yashfi, Allah yang sembuhkan kita lewat perantara obat. Begitu caranya. Kita minta tolong kepada seseorang, begitu juga. Minta tolong kepada fulan, tapi dalam hati kita Allah yang izinkan dia tolong kita. Allah yang izinkan. Makanya ada salah satu ulama India namanya Maulana Syekh Umar Al-Balanpuri atau Al-Balanpuri. Ini ulama besar, dia adalah murid daripada pengarang kitab Fadilah Amal dan kitab Aujazul Masanik, yaitu Syekh Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi. Jadi Syekh Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi memiliki murid namanya Maulana Umar Al-Balanpuri atau Al-Balanpuri. Beliau memberikan bayan penjelasan kepada muridnya yang ingin bangun pesantren, bangun sekolah agama. Dia katakan begini kepada muridnya, "Wahai muridku, kalau kau mau bangun sekolah agama, maka kan pasti niatnya untuk agama, niatnya untuk dakwah, niatnya untuk pendidikan agama. Jangan pernah engkau sendiri meminta-minta. Jangan pernah engkau sendiri secara langsung engkau mau bangun sekolah, kau sendiri yang minta-minta kepada orang, jangan. Walaupun sampai kau mati, jangan. Tapi kalau niatmu benar membangun sekolah itu karena ingin menyiarkan agama Islam, karena untuk ingin mengembangkan pendidikan agama Islam lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah ta'ala, ganjaran, mengharapkan pahala dan ganjaran dari Allah ta'ala, maka ketika kau niatnya seperti itu, tanpa kau meminta, akan ada orang lain yang bantu kau. Orang lain yang membantu kau, yang ngurus ini, yang ngurus ini, tapi dia gak pernah minta. Itu diajarkan apa? Musta'inan billah. Kalau orang niatnya benar pasti ditolong sama Allah. Musta'inan billah. Memang tingkatan manusia kan berbeda-beda. Makanya dalam definisi tasawuf ada disebut maqamut tajrid. Namanya apa? Maqamut tajrid. Di dalam pikiran dan jiwanya sudah kosong sama dunia. Sudah gak ada. Kalau itu yang memang ada di dalam jiwanya, apalagi dia iringi dengan ketaatan kepada Allah, dia iringi dengan ketakwaan kepada Allah dengan sebenar-benarnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ayat mengatakan kalau takwa kepada Allah dengan sebenarnya, Allah berikan solusi di setiap masalahnya. Di setiap masalah diberikan solusi. Dan Allah berikan rizki kepadanya dari arah yang tidak pernah dia duga. Nah itu nanti dengan sendirinya Allah yang atur tuh. Nah orang-orang yang ikut sumbangsi juga di dalam itu orang-orang yang dipilih oleh Allah. Tidak semua diseleksi oleh Allah, karena ini muasisnya, pendirinya itu punya niat baik. Maka Allah bantu lewat orang-orang yang baik juga. Dengan harta yang sudah diseleksi juga oleh Allah. Tidak semua harta yang masuk bisa diterima, diseleksi semua dipilih. Gitu. Nah itu ilmu namanya ilmu tajrid. Tajrid mengosongkan tujuan di dalam pikirannya, dalam jiwanya, hatinya itu dari umur duniawi saja. Bukan hal yang mulia. Ya, fokus utama kita di dalam pikiran hati hanya terbatas di dalam perkara dunia saja. Itu bukan hal yang mulia. Tapi yang mulia itu di dalam pikiran dan hatinya itu dia menjadikan tujuan utamanya adalah Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Kalau itu sudah ada di dalam jiwa seseorang, itu Allah jadikan dunia ini budak bagi dia. Dia bisa permainkan dunia ini. Nah di sini juga jangan sampai salah paham, sehingga memahami agama Islam
itu anti peradaban, salah juga. Tidak anti peradaban, tidak anti kemajuan, tapi Islam menuntun kita secara fisik saja disuruh kerja. Karena memang hukum umumnya mendapatkan rezeki harus lewat usaha, lewat keringat, lewat kerja. Itu hukum umumnya. Tapi jangan sampai hati kita juga ikut kerja. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, cukup badan kalian capek mencari rezeki, tapi hati kalian senantiasa tersibukkan dengan mengingat Allah dan mengingat Nabi Muhammad. Kalau itu yang dilakukan benar. Tapi kalau fisik sudah capek, padahal jatahnya seperti itu sudah. Dia mau capek model apa? Kalau di langit sudah tertulis, ya kau dapatnya sekian, ya dapatnya itu. Gak bisa lebih, gak bisa kurang. Nah, sesuatu yang sudah dijamin, tapi diperintahkan kita menjemputnya, tidak perlu juga kita bawa ke otak dan hati kita. Cukup fisik kita saja yang capek kerja, tapi kita isi nih rohani kita, hati kita, pikiran kita dengan sesuatu yang lebih mulia daripada itu. Apa itu? Kehidupan akhirat, mencari ridhonya Allah, mencari perhatian dari Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti itu baru menjadi hamba yang benar. Tapi kalau sudah capek fisik, otak juga capek karena duniawi, hati juga capek karena duniawi, badan juga capek karena duniawi, maka dia termasuk disebut di dalam Al-Quran hamba yang tertipu oleh kehidupan duniawi. Kan disebutkan oleh Al-Quran tuh, "Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kehidupan dia itu adalah kehidupan yang tertipu, dari perhiasan dunia yang menipu. Itu ilmu balaghah. Kalau ada kata ma dan ada kata illa, itu kan ada ma, tidak. Wamal hayatud dunya. Setelah itu ada illa, kecuali. Mata'ul ghurur itu dalam ilmu balaghah namanya al-ithbat. Di uslub qasar, ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani ada satu bab namanya uslub qasar, mengkhususkan. Di situ kalau ada kata menafikan, tidak. Setelahnya ada kecuali. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Itu artinya bukan istifna, tapi artinya ifbat, penegasan. Paham? Penegasan. Artinya Allah Ta'ala ingin menegaskan kepada kita, kalau kalian semuanya, pikiran kalian, hati kalian, badan kalian capekkan hanya untuk dunia, kalian sudah benar-benar tertipu. Hidupnya kalian itu hidup yang tertipu. Toh habis juga meninggal dunia kan, selesai. Habis kita meninggal. Kullu nafsin za'iqatul maut, innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang sukses, yang selamat, meninggal gak masuk neraka, sukses dia. Gak masuk neraka di mana dia? Surga. Di dunia dia sukses, meninggal dia sukses. Ini orang sukses yang benar. Itu yang orang sukses benar. Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang sukses. Nah, ini mukadimah dari tafsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita lanjutkan lagi tafsiran basmalah di pertemuan berikut. Ada yang mau tanya? Kalau Bapak doa, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, sekarang kan di setiap HP kita kan nyimpen aplikasi Al-Quran ya. Itu hukumnya gimana? Kan kadang juga kita ke toilet kita juga bawa handphonenya walaupun itu tidak dibuka. Kita bacaan puas. Nah, ini pertanyaan pernah dijawab juga oleh Al-Habib Zain bin Smith. Al-Habib Zain bin Smith ini terkenal sebagai seorang faqih, ahli hukum agama Islam.
ada salah satu kitab berjudul At-Taqrirat As-Sadidah. Itu adalah mustafad min kalamih. Itu diambil dari kuliah yang beliau sampaikan. Jadi satu kitab fikih ibadah dan muamalah. Al-Habib Zaid bin Sumit pernah menyatakan tentang masalah tersebut, kalau tidak salah disampaikan juga oleh guru kami. Jadi kalau di handphone ada aplikasi Al-Quran, ya kan? Hukum dasarnya membawa seluruh simbol-simbol agama Islam yang mulia tidak boleh dimasukkan atau dibawa untuk masuk ke dalam toilet atau kamar mandi, atau secara global tempat-tempat yang tidak layak, tempat-tempat yang tidak baik. Tidak boleh kita membawa simbol-simbol baik di dalam tempat tersebut. Dalilnya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan memiliki cincin yang ada tulisan nama Allah dan nama beliau, Muhammad Rasulullah. Nabi ketika hendak masuk ke toilet atau ke hammam, ke kamar mandi, selalu Nabi lepaskan cincin tersebut, tidak diikut bawa masuk. Itu menunjukkan bahwa tidak boleh simbol-simbol mulia itu dibawa masuk ke dalam kamar mandi, karena kamar mandi bukan tempat yang baik, tempat yang tidak baik. Sehingga malaikat pun yang mencatat amal memang terjadi khilaf, tapi ada pendapat dari para ulama mengatakan malaikat itu selalu mengikuti kita, terutama yang mencatat amal. Katibul hasanat an yamini wa katibus sayyiati an shimali. Pencatat amal baik posisinya di kanan, malaikat pencatat amal buruk posisinya di kiri. Tapi ketika mau masuk ke kamar mandi, itu malaikat tidak ikut masuk, malaikat pencatat amal. Salah satu sahabat yang terkenal, malaikat malu kepadanya. Istahya minhum malaikatur rahmat. Jadi malaikat saja malu kepadanya. Sahabat itu bernama Sayyidina Utsman bin Affan. Itu malaikat malu, karena beliau punya rasa malu kepada malaikat. Kita kan jarang punya perasaan seperti itu, karena malaikat tidak terlihat oleh kita, sehingga kita menganggap tidak. Sesuatu yang di dalam ilmu mantik dikatakan sesuatu yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Itu konsep tuh. Jadi jangan kita sampai mengatakan yang kita tidak lihat kita anggap tidak ada, jangan, karena nanti bertabrakan dengan akidah kita. Karena malaikat tidak terlihat. Tapi tidak terlihat berarti tidak ada. Ada, tapi kita tidak bisa melihat. Angin saja ada, kita yakini ada. Tapi apakah bisa kita lihat angin bentuknya seperti apa? Tidak bisa. Tapi kita yakini ada, karena ada rasa berhembus. Ruh juga ada, tapi kita tidak bisa lihat ruh itu seperti apa. Jadi tidak semua yang kita tidak melihat itu bukan berarti tidak ada. Ada. Itu yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Dia bermain dengan keimanan. Dia yakin dimanapun dia berjalan, di situ ada malaikat. Ada malaikat pencatat amal, ada malaikat yang menjaganya, hafalah. Sehingga setiap kali mau masuk ke kamar mandi, Sayyidina Utsman bin Affan, dia bentangkan selendangnya di luar kamar mandi. Dia katakan, ijlisa hahuna ayyuhal malaikat hatta akhruja ilaikum. Wahai malaikat pencatat amal, duduklah di selendang kalian. Jangan kalian ikut masuk. Tunggu sampai aku keluar dari kamar mandi untuk menemui kalian. Itu begini, akhirnya malaikat malu. Malaikat malu kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, jadi ada simbol-simbol kemuliaan di tempat tersebut, di kamar mandi, di toilet, itu dilarang kita membawanya. Termasuk juga, mohon maaf, ini sering terjadi juga, gambar-gambar atau foto-fotonya para ulama dan aulia jangan ditempel, dipajang dalam kamar. Kan tempat ganti pakaian. Kalian
kalender, apalagi kan sekarang kalender ada foto-foto pornografi, jangan diletakkan di dalam kamar. Di situ tempat kurang baik, kurang beretika. Kita telanjang di situ, ganti pakaian di situ, berhubungan suami istri di situ. Sedangkan di situ ada foto ulama, di situ ada kaligrafi, ada nama Allah. Nah, pantas diletakkan dalam kamar. Letakkan di luar ruang tamu. Itu namanya adab. Jadi karena kita merasa sesuatu yang tidak terlihat itu tidak ada, itu yang salah. Sesuatu yang tidak terlihat oleh mata kita itu bukan berarti tidak ada, ada. Wujud. Allah itu ada. Tapi kan tidak harus kita di dunia ini harus melihat Allah baru kita percaya Allah itu ada. Pakai apa? Iman, iman. Nah, baik, kepada konteks Al-Quran tadi, kalau di handphone, ya, di handphone itu para ulama mengatakan termasuk Habib Zaid bin Smith, kalau kita sudah keluar dari aplikasinya, dia sudah tidak disebut sebagai mushaf, sehingga tidak masalah kita masuk dengan handphone tersebut. Tapi ketika kita sedang masuk ke dalam aplikasi Al-Quran tersebut, walaupun kita kan bisa di setel tuh lampunya padam, tapi posisinya masih aplikasi Al-Quran. Nah itu sama seperti membawa mushaf. Karena keluar dari aplikasi itu bagaikan dia menghilangkan benda tersebut. Ketika masuk kepada aplikasi tersebut, itu artinya dia sedang berada atau sedang masuk ke dalam aplikasi tersebut. Kalau aplikasinya Al-Quran berarti sedang membawa mushaf. Dan hukum dan adabnya sama. Ketika membaca Al-Quran dengan mushaf yang berupa kitab, kita menyentuhnya dalam keadaan tidak berwudu itu kan dilarang. Wala yamassuhu illal mutahharun. Itu juga berlaku di dalam handphone dan juga tab. Kita sentuh tulisannya yang berbahasa Arab secara langsung, itu hukumnya dilarang. Dalam mazhab Syafi'i ditegaskan itu. Nanti spesifikasinya itu dijelaskan oleh ulama. Kalau terjemahannya tidak apa-apa, ada terjemahannya bahasa asing tuh, bukan dari bahasa Arab, kita sentuh tanpa wudu gak ada masalah. Kita bawa tanpa wudu juga tidak ada masalah. Kalau terjemahannya lebih banyak dari isi Al-Qurannya, memang sudah disurvei, dan terjemahan itu biasanya lebih banyak daripada isi Al-Quran. Jadi buku-buku atau kitab-kitab Al-Quran yang sudah diterjemahkan itu dia ketika kita membawanya tanpa wudu boleh. Tapi kalau semuanya itu masih utuh tanpa ada terjemahan, dalam mazhab Syafi'i itu dilarang kita bawa. Membawa saja dilarang, apalagi menyentuh. Kecuali kita bawanya dalam satu tas ada benda-benda lainnya. Di dalamnya ada Al-Quran juga. Tapi niatnya membawa benda-benda tersebut, bukan membawa Al-Quran. Itu dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami tentang masalah Al-Quran tersebut. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Ada lagi yang mau bertanya? Ibu-ibu? Ibu di balik. Kalau nggak ada, dilanjut di pertanyaan secara daring. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, jika ada saudara non-muslim yang menyumbang uang untuk kegiatan keislaman, contohnya seperti acara maulid, apakah yang harus kita lakukan? Mohon pencerahannya Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama yang kita bahas secara global terlebih dahulu. Apakah boleh seorang muslim menerima hadiah dari non-muslim? Yang pertama ya. Nah ini dijawab oleh para fuqaha, di antaranya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Beliau ini bermazhab Hambali. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di dalam kitabnya berjudul Al-Mughni, di situ beliau katakan, wa yajuzu qabulu hadiyatil kafir min
ahli al-harbi li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabila hadiyata al-Muqawqis sahibi Misra, yang artinya boleh hukumnya menerima hadiah dari non muslim, walaupun menarik nih beliau kata min ahli harbi, termasuk non muslim yang kita sedang berperang dengan mereka, apalagi yang zimmi. Landasannya apa? Ibnu Qudamah mengatakan di anna nabiyya, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabila, pernah menerima hadiah dari seorang pemimpin yang kafir, ahli kitab, al-Muqawqis. Dia adalah pemimpin dari Mesir, pernah memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menerimanya hadiah tersebut. Ini menjadi dalil boleh kita terima hadiah-hadiah yang diberikan oleh orang non muslim, atau sebaliknya kita berikan hadiah kepada mereka, tapi disebut dengan hadiah, bukan sedekah. Ini beda ya, hadiah sama sedekah. Sedekah itu hanya dalam konteks yang bernilai pahala di dalam agama, pemberian yang dibenarkan dan dianjurkan dalam hukum Islam. Dia harus sesama muslim, namanya sedekah. Kalau hadiah bebas, kepada siapa saja bisa, dengan beberapa catatan. Ketika kita dihadiahi oleh orang non muslim, tentu hadiahnya harus benda-benda yang halal. Dihadiahkan makanan yang haram, tak boleh diterima. Mau makan, dihadiahi khamar, whisky dan minuman-minuman keras, gak boleh diterima. Tapi kalau hadiahnya sesuatu yang halal, gak apa-apa diterima. Nabi dapat hadiah dari Raja Muqawqis, itu banyak tuh. Waktu Nabi mengutus seorang utusan pembawa surat sahabat, namanya Abil Khatib Ibn Balta'ah namanya. Beliau yang diutus ke Mesir, ketemu Raja Muqawqis bawa surat. Raja Muqawqis memeluk suratnya Nabi Muhammad, yang mengatakan inilah manusia yang kami tunggu-tunggu, seorang Nabi akhir zaman yang akan keluar. Kami sudah tahu sifat-sifatnya dalam kitab-kitab kami. Itu kata Raja Muqawqis seperti itu. Saking bahagianya Raja Muqawqis memberikan hadiah kepada Nabi lewat utusan pembawa surat tersebut. Di antara hadiahnya itu disebutkan di dalam kitab-kitab Sirah Nabawiyah, seperti Sirah Ibn Hisham, Sirah Ar-Rawdul Unuf Abul Qasim As-Suhaili, dan banyak kitab-kitab Sirah Nabawiyah itu menyebutkan hadiahnya. Di antaranya ada 2 orang wanita dihadiahkan. Itu konteksnya zaman tersebut namanya Sariyah, dayang-dayang. 2 orang wanita turunan bangsawan raja-raja Mesir. Yang pertama namanya Maria Kiptia, yang nanti menjadi dinikahkan atau dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Lahir anak laki-laki bernama Ibrahim yang meninggal dunia. Nabi punya anak laki-laki hanya 2, terlahir dari 2 istri Nabi, yaitu Sayyidah Khadijah dan juga Maria Kiptia. Sayyidah Khadijah lahir anak namanya Thohir, nama Qasim. Sedangkan Maria Kiptia melahirkan anak namanya Ibrahim. Tapi kesemuanya meninggal di usia anak-anak. Hikmahnya agar tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad, karena memang tradisi atau hukum regulasi yang Allah berikan, setiap Nabi kalau punya anak laki-laki, anaknya jadi Nabi. Sedangkan Nabi Muhammad sudah dicatat di dalam catatan Allah Ta'ala adalah Nabi terakhir, sehingga anak laki-laki diwafatkan, sehingga tidak ada lagi Nabi. Itu hikmahnya menurut para ulama. Nah, Maria Kiptia ini adalah hadiah, tapi Nabi menikah dengannya nanti. Kemudian ada saudari namanya Siren, bukan nama itu ya, namanya memang Siren. Ya. Siren ini saudara dengan Maria Kiptia. Dalam hukum Islam kan tidak boleh menikah dengan
dua orang saudara, perempuannya nih saudara dua orang nih. Kita poligami misalnya, haram, nggak boleh gabung. Maka Nabi hadiahkan itu kepada siapa? Kepada Ibnu Umar, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Ibnu Umar akhirnya menikah dengan Siren. Dihadiahkan madu, dihadiahkan baju, dihadiahkan himar, semuanya Nabi terima. Itu dalil bahwa menerima hadiah dari non muslim hukumnya boleh. Dan sebaliknya kita hadiahkan juga kepada mereka hukumnya boleh. Kalau dalam konteks yang tidak ada kaitan dengan ritual agama, ini hukumnya sifatnya relasi sosial saja. Kita menjalin hubungan baik secara sosial dengan mereka. Tapi kalau konteksnya keagamaan, nah ini yang jadi perdebatan. Dan pendapat tadi juga dikuatkan oleh Imam Nawawi ya. Imam Nawawi juga mengatakan dalam kitab Al-Majmu' bahwa menerima hadiah dari orang kafir itu boleh. Tapi ketika hadiah tersebut dalam konteks keagamaan dari dua pihak sebaliknya, di sini terjadi perdebatan. Misalnya ada Natalan, kita sumbang untuk buat acara Natalan, di situ jadi permasalahan tuh. Acara Maulid kan keagamaan, sumbangan untuk acara Maulid. Terjadi perbedaan pendapat di masalah tersebut. Kalau pribadi saya, kalau konteks keagamaan lebih baik dihindari. Tapi kalau dalam konteks sosial ya karena masalah. Gitu. Untuk kita menjaga itu batasan-batasan keagamaan. Ya bisa mengerti. Jadi seperti itu. Yang terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana cara yang tepat untuk mengaplikasikan rasa cinta kita terhadap guru, ulama, atau habaib? Nah, ini banyak kalau dijelaskan. Cuma diantaranya yang paling mudah dilakukan mendoakan. Ya, mendoakan itu diantaranya bagian daripada seseorang dia sebagai murid yang memang berlaku baik kepada gurunya, dia tidak lupa mendoakan. Ini dipraktekkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ya, mengatakan saya mendoakan Imam Syafi'i di dalam sholat saya selama 40 tahun. Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi itu paling minim tuh mendoakan. Yang kedua dia menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Kalau ada kekurangannya ditutupi. Kekurangan yang dalam arti tidak sampai kepada hal-hal yang sifatnya kriminal atau melanggar hukum-hukum berat. Kekurangan-kekurangan yang sifatnya manusiawi, yang punya salah, punya kekurangan, itu ditutupi. Kemudian tidak menyebut nama ulama-ulama atau guru-guru yang lain di hadapannya. Itu bagian daripada akhlak tuh. Jadi kalau di depan guru, anggaplah guru kita itu satu. Jangan kita sebut guru yang lain. Ini ada, Masya Allah ini ada guru ini luar biasa begini, ada begini. Nah itu dilarang. Sampai diajarkan itu Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas Al-Zabidi. Nah itu beliau ketika Habib Zaid bin Smith datang ke Ternate, kan di rumah beliau itu kan ada foto-foto ulama beberapa orang, termasuk guru beliau ada Syekh Muhammad bin Abdul Malik, di situ ada beberapa foto ulama. Tapi ketika Habib Zaid bin Smith mau datang berkunjung ke Ternate dan nanti akan singgah ke rumahnya Abu Bakar memerintahkan murid-muridnya untuk foto-foto ulama yang ada itu dicabut semua, dimasukkan sementara ke gudang, kemudian diganti dengan fotonya Habib Zaid semuanya. Ada fotonya Habib Zaid Smith. Akhirnya Habib Zaid ketika datang masuk ke rumah lihat, Masya Allah, kan senang tuh. Itu akhlak. Tidak mudah, memang banyak adab kepada guru itu banyak. Sampai dikatakan durhaka kepada guru
dia lebih berat daripada dosa durhaka kepada kedua orang tua. Kalau guru-guru mursyid, guru-guru yang menyampaikan kita kepada Allah. Sayyidina Ali mengatakan, ana abdun man 'allamani harfa wahidah. Saya jadi budak bagi seorang guru yang mengajarkan kepada saya satu huruf. Kalau berbicara di dalam agama Islam tinggi tingkatan guru seperti itu. Yang keempat, sami'na wa ata'na. Apa yang disampaikan jangan protes lagi, jangan tanya kenapa, harus bagaimana. Kata Abu Yazid Al-Bustami, man ghada li syekhihi lima. Dikutip dalam kitab Syekh Abu Wahab Sya'rani Al-Khawaid Al-Anwa Al-Qudsiyah, riwayat dari Abu Yazid atau siapa saya lupa. Tapi ada ucapan mengatakan demikian, man qala li syekhihi lima la yuflih abadan. Siapa yang mengatakan di hadapan gurunya kenapa begini, kenapa begitu, maka ini murid tidak akan berhasil selama-lamanya. Konsepnya bagaimana? Kal mayyit baina yadil ghasil. Konsep murid yang benar itu di dalam terminologi tasawuf, dia bagaikan mayat di hadapan orang yang memandikan jenazahnya. Artinya apa? Ini guru mau ke sana, ya dia ikut. Dia. Yang kelima, ta'zim, menghormati segala sesuatu yang berhubungan dengan sang guru, apalagi yang guru tersebut cinta. Anaknya guru itu diperlakukan harus sama layaknya dia sebagai guru, walaupun dia anak kecil. Ini kadang-kadang kurang di situ. Kita hanya hormat kepada guru kita, tapi kalau anak-anaknya ya biasa, anak kecil, berarti belum sampai ke magom murid. Belum sampai ke magom murid. Namanya adab sulukil murid. Dia harus hormati, dia cintai semua yang berhubungan dengan sang guru. Bahkan diceritakan di dalam kitab Al-Akhlaq lil Banin, ada seorang syekh sudah jadi ulama besar, ini kajiannya ribuan orang hadir. Dia ngajar kitab. Di tengah-tengah sedang mengajar kitab, tiba-tiba ini syekh menghentikan itu kajian sementara. Syekh itu berdiri dalam waktu yang lumayan. Jadi jamaah bingung, kenapa ini syekh tiba-tiba langsung berdiri? Selesai itu duduk lagi lanjut ngajar. Selesai dari majelis ditanyakan kepada beliau, wahai syekh, kenapa tadi di tengah-tengah kajian antum berdiri? Maka syekh mengatakan, tadi ada ayam milik guru saya. Ayam milik guru saya lewat, dan saya kenal ayam ini paling disayangi oleh sang guru. Guru saya sangat sayang kepada ayam ini. Dia lewat, saya berdiri menghormati ayam tersebut, karena ayam tersebut adalah ayam kesayangan milik guru saya. Itu tidak berlebihan. Itu namanya adab yang tinggi, dan masih banyak itu hak-haknya daripada guru, sangat banyak. Membantunya, menolongnya, banyak. Nah, tapi kita kalau amalkan yang kesekian tadi sudah alhamdulillah. Sekian tadi sudah. Baik, tadi saya tambahkan juga yang masalah hadiah ya. Yang hadiah tadi, di dalam Al-Quran ada ayat di surat Al-Mumtahanah ayat 8. Di situ Allah Ta'ala berfirman, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Ini ayat luar biasa. Surat Al-Mumtahanah ayat 8. Allah Ta'ala berfirman, Allah tidak melarang kalian. Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada orang-orang. Di situ disebutkan orang kafir. Allah tidak melarang kepada kalian berbuat baik kepada mereka orang kafir dan berlaku adil kepada mereka.
selama mereka tidak memerangi kalian di dalam agama dan tidak mengeluarkan kalian dari tempat tinggal kalian dan negeri kalian, maka berbuat baik kepada mereka Allah tidak larang, dan berlaku adil kepada mereka Allah tidak melarangnya, bahkan dianjurkan. Allah tutup dengan firman-Nya yang sangat indah, Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang berlaku adil. Jadi kalau berbuat baik tidak perlu lihat KTP dulu. Kita modal orang, kita KTP Islam kan? Nah, begitu. Kalau orang itu sudah baik, pasti semuanya akan dia perlakukan baik. Jangankan kepada manusia, kepada hewan sekalipun itu dia akan berbuat baik. Kita baca para sufi, Ahmad Ar-Rifai lewat di satu jalan dengan murid-murid, ada anjing, seekor anjing sudah kena penyakit, buka badannya seluruhnya, bau busuk, keluar darah, keluar nanah. Ini yang murid lewat saja begitu ya, karena memang hatinya berbeda. Ini Syekh Syekh, kalau kita lihat At-Tariqah Ar-Rifaiyah itu tarekat pendirinya ini. Al-Imam As-Sayyidi Ahmad Ar-Rifai berdebus tuh, busuk-busuk. Itu masuk ke tarekat Rifaiyah. Emery Smell mengatakan di dalam bukunya tentang tasawuf, Mystical Dimension of Islam, itu beliau katakan di antara tarekat-tarekat Islam yang unik dan aneh itu adalah At-Tariqah Ar-Rifaiyah. Karena dia punya tarekat ini bukan hanya sekedar baca wirid, nuntut ilmu, tidak, tapi ada atraksi-atraksi yang aneh, seperti makan, beli, membakar diri tidak terbakar, menusuk tubuhnya tidak tembus, tidak terluka. Kemudian murid-murid yang datang hadir ke majelis bukan naik kuda tapi naik singa. Naik singa. Itu kata Emershima. Dia lihat itu anjing, peka dalam hati kasihan. Suruh murid-muridnya jalan terlebih dahulu. Beliau buat tenda di samping anjing tersebut. 2 tenda. Tenda pertama untuk beliau, tenda kedua untuk anjing tersebut, sehingga tidak kena sinar matahari dan air hujan. Dirawat itu anjing hingga berhari-hari. Setiap hari beliau di situ kasih makan, obatin sampai anjingnya sembuh. Baru beliau kembali. Artinya kembali ke aktivitas normalnya. Nah ini sama hewan seperti itu. Padahal dikatakan anjing itu hewan yang najis. Iya dia najis, tapi bukan berarti dianiaya. Dia tetap makhluk Allah yang kita berbuat baik padanya dapat ganjaran. Berbuat baik kepada hewan itu dapat pahala loh. Kata Nabi, setiap daging hati yang basah kita perlakukan baik, kita memberikan sesuatu padanya, dapat pahala sedekah. Lahu ajar. Itu juga Imam Syirazi, Abu Qasim Syirazi lewat dengan murid-muridnya di suatu jalan yang sempit, di hadapannya ada seekor anjing. Karena anjing itu melihat banyaknya manusia, anjing itu yang tadinya ingin menuju ke arah depan, karena lihat di depan banyak manusia, anjing ini ketakutan mau balik mundur. Apa kata Al-Imam Asy-Syirazi, Abu Ishaq Asy-Syirazi, ulama mazhab Syafi'i yang mengarang kitab Al-Muhadzab, dia katakan kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, ayo kalian geser sebentar, berikanlah hak jalan bagi anjing tersebut. Kita punya hak di dalam jalan ini, dan dia juga punya hak di jalan ini. Kasih jalan. Itu makam Islam itu. Bagaimana sama manusia, sama hewan gitu. Sampai dikatakan ada yang rajin sedekah itu, dia saking banyak sedekah kepada kaum fukara, kaum masakin, akhirnya bingung lagi mau sedekah ke siapa. Sama manusia saya sudah kasih, tetangga sudah, hewan-hewan yang di jalan sudah, bingung mau lebih lagi sedekah. Dia lihat ada semut di rumahnya, dia kasih sedekah pula. Ya, tapi ini kan tidak harus kita praktekkan semuanya ya. Nanti jadi ibaratnya begitulah tingkatan-tingkatan para aulia ya. Jauh kan kalau itu, dan kita bisa berkaca bagaimana keadaan hati kita. Jadi orang yang betul-betul dicintai oleh Allah itu dia harus seperti ini. Berbuat baik gak ada perhitungan, gak pamrih, gak lihat ini siapa, dibantu. Gak perlu ini saya kasih
dia pakai buat ini. Ya, kalau kasih dah. Kecuali benar-benar sudah pernah lihat ya, ini uang kalau dikasih ke dia buat ini, buat yang kejahatan-kejahatan, nggak boleh dikasih. Tapi kalau tidak tahu itu, kita dahulukan husnuzon, prasangka baik, kasih. Begitu. Gak perlu nanti bilang itu gak pernah kasih kita, ngapain dikasih? Gak begitu. Diajarkan justru yang tidak pernah kasih kita, diajarkan oleh Nabi, harus banyak kita kasih ke dia. Kalau orang ini pernah kasih kita, baru kita kasih, ya itu biasa, standar normal. Kalau yang regulasi normal, standar normal, ya itu di hadapan Allah biasa. Tapi Allah suka yang luar biasa. Jika ini gak pernah kasih, Nabi katakan, kau kasih kepada orang yang tidak pernah kasih, itu afdal. Itu afdalul fadail, kata Nabi, kebaikan yang paling afdal. Antuk timan haramat, wa tasimman qata'an, wa ta'fa amman zalama, kata Nabi. Kebaikan yang puncak dari seluruh kebaikan, kau berikan kepada orang yang tidak pernah memberikan kepadamu. Kau berbuat baik kepada orang yang tidak pernah berbuat baik kepadamu. Kemudian kau menyambung hubungan dengannya kepada orang yang memang tidak mau menyambung hubungan denganmu. Dan kau maafkan kepada orang yang pernah berbuat zalim kepadamu. Kata Nabi itu afdalul fadail. Memang tidak mudah, tapi di situ ada satu amalan yang nanti menarik perhatiannya Allah, menarik perhatiannya Nabi Muhammad SAW. Cuma ini saya kasih lampu nih ya. Kan ada juga orang yang kita sudah coba buat baik, tapi memang orangnya begini terus. Justru kita dekat dengan dia, kita ke bawah dosa. Pulang ke rumah jadi sumpah. Tadi sudah kasih apa dia kayak begini. Akhirnya kita yang kena dosa. Dosa apa? Dosa gunjing, menggibah dia. Sudah buat baik, gak pernah responnya gak baik. Itu ada opsi. Kalau model kayak begini dan kita tidak mampu ya, ini tergantung orangnya. Kalau orangnya mampu ya silakan, sama siapa saja boleh ya. Tapi kalau tidak mampu, lebih baik dia hindari saja, karena nanti membawa dosa bagi dirinya. Buat baik, nanti pulang ke rumah ngomel sendiri. Dia itu begini, ada suami istri. Iya begitu, habis kita punya amalan habis dosa semua. Nah, kalau gitu hindari aja. Cari gimana biar kita gak ngomongin orang, hati kita juga nyaman ibadah gitu kan. Kalau kita gak mampu seperti itu, kita jaga batasan dengan dia. Dan memang ada orang yang layak untuk kita berbuat baik kepadanya, ada orang yang memang tidak layak untuk kita berbuat baik kepadanya. Gitu. Di antaranya seperti itu. Kata Nabi dalam hadis, kalau kau bertahan berbuat baik kepada orang yang selalu jahat kepadamu, padahal kau selalu berbuat baik kepadanya, itu kau sedang memberikan dia makanan bara api neraka setiap hari. Maka dihindari.